Udah nampak? Sudah Sudah, Ibu. Ibu. Ya, Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Pada hari ini saya akan mulai materi kita untuk mata kuliah farmakologi dulu ya. Ternyata pada pertemuan kali ini saya akan langsung pada beberapa sesi ya. Dari materi ini saya akan ada dua sesi dan nanti PowerPoint yang satunya kalau seandainya memang waktunya keburu saya akan masuk. Jadi langsung kita akan tiga pertemuan ya. Saya harap yang nggak hadir tuh harap hadir karena ini langsung kita akan tiga pertemuan. Baik, pada kali ini pertemuan setelah UTS ini saya akan membahas yang pertama adalah konsep dan prinsip penggunaan obat pada wanita hamil dan menyusui. Oh ini yang kedua ya sebentar. Ini kalau ini yang pertemuan selanjutnya sebentar. Oke, sudah nampak adik-adikku yang tercantik semua? Sudah, Ibu. Sudah ya. Ya, Ibu. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah apa sih peran bidan dalam penggunaan obat dan bagaimana sih efek sampingnya obat itu sendiri ya. Oke, yang pertama kita membahas ini adalah untuk mengetahui nih peran bidan tuh dalam penggunaan obat itu seperti apa. Kemudian kita tuh sebagai seorang bidan itu juga harus tahu efek sampingnya itu yang ditimbulkan tuh bagaimana, serta apa saja sih kewenangan dari seorang bidan di dalam memberikan obat dan kepada siapa kita harus kewenangannya itu dalam memberikan obat. Ya, yang pertama, mengapa bidan memerlukan atau memerlukan pemberian materi terhadap farmakologi itu sendiri? Yang pertama, otomatis obat itu sering digunakan dalam pelayanan kebidanan, ya, khususnya penggunaan obat itu kepada ibu maupun bayi, ya. Jadi ada nih kewenangannya, ada permennya, ada undang-undang kebidanan dan undang-undang kesehatannya terkait seorang bidan itu juga perlu memberikan obat tapi dengan batasan-batasan tertentu, gitu ya. Itu yang melatar belakangi kenapa kalian mempelajari apa sih penggunaan obat itu yang seperti bagaimana. Ya, terus yang ketiga, bidan memiliki peran penting nih di dalam memberikan obat, memberikan edukasi, pemantauan efek sampingnya itu seperti apa? Karena apa menyangkut keselamatan baik ibu maupun janin yang ada di kandungan maupun bayi dan balita, gitu ya. Karena obat apabila sudah masuk itu ya, kalau misalkan jenisnya yang langsung ke intravena itu sulit untuk ditarik kembali. Oh, udah masuk nih ke pembuluh darah, disedot aja nggak bisa karena si jantung akan memompa langsung cepat itu untuk ke seluruh tubuh. Jadi kalau misalkan kesalahan obat itu sangat berbahaya gitu. Makanya kenapa yang melatar belakangi bidan itu wajib untuk mengetahui apa sih kewenangan, apa sih bagaimana peran itu dalam memberikan obat dan kepada siapa gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Eh maka tes tulis bisa dibantu untuk baca. Obat adalah bahan atau zat yang digunakan untuk mencegah penyakit, mengurangi gejala, menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan. Ya, oke. Kita ketahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan obat ya? Ini kan materi-materi yang pertama sudah kalian pelajari sejak awal. Obat itu adalah atau zat yang digunakan untuk apa? Yang pertama, salah satunya untuk mencegah penyakit itu sendiri agar tidak sakit.
atau agar si penyakit tidak terlalu menyebar dan lain sebagainya. Dan yang kedua, untuk mengurangi gejala. Gejala apa? Gejala penyakit, gejala sakit, gejala flu dan lain sebagainya gitu ya. Lalu menyembuhkan penyakit tentunya misalkan yang sakit gigi pada ibu hamil diberi obat dengan takaran yang sesuai, dengan dosis yang sesuai, itu dapat menyembuhkan. Lalu dapat memulihkan kesehatan ya. Salah satunya misalkan memulihkan kesehatan yang tadinya dianya lesu, lemas gitu ya, dikasih vitamin, dikasih nutrisen dan lain sebagainya gitu ya. Oke, bagaimana sih peran bidan dalam memberikan obat itu sendiri? Teh Dewi, mangga coba dibantu. Peran bidan dalam penggunaan obat. Sesuai kewenangan, sesuai resep dan standar pelayanan kebidanan, memastikan dosis dan pemberian yang tepat. Edukasi ke, kepada Pada pasien. pasien. Cara minum obat, waktu penggunaan, larangan, dan interaksi obat. Monitoring kondisi pasien. Mengamati respon tubuh, memantau efek samping dan alergi. Dokumentasi, mencatat jenis obat, dosis, dan reaksi pasien. Oke, lalu apa sih nih peran bidan dalam penggunaan obat itu sendiri? Nah, peran bidan yang pertama adalah dia harus tahu sesuai dengan kewenangan dia. Bagaimana sih Bu tahu bidan itu kewenangannya seperti apa? Kita akan mempelajari nanti di apa tuh namanya di etika legal ya. Nanti akan saya spill sedikit undang-undangnya seperti apa, terus apa saja yang menyangkut tentang peran bidan di dalam pemberian obat itu sendiri ya. Tentunya dalam suatu kewenangan itu bidan itu harus sesuai dengan resep ya, sesuai dengan standar pelayanan kebidanan yang sudah tertera. Itu harus bidan harus memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi khusus untuk ibu dan bayi pengobatannya dan itu pun obat-obatannya itu tertentu ya. Golongannya itu golongan yang memang memiliki dosis yang tidak terlalu berat. Lalu yang kedua, memastikan dosis dan cara pemberian itu yang sangat tepat gitu ya. Apakah dia diminum, apakah dia harus disuntikan, ataukah obatnya itu dosisnya itu setengah, seperempat, atau lain sebagainya. Ya. Terus yang kedua, harus memberikan edukasi kepada pasien ya yang kita ketahui bahwa pemberian obat itu harus mengenal berapa berapa cara pemberian obat itu harus benar berapa ya? Ada yang tahu? Ada 7. Oke, yang pertama Mas Angga. Ada yang tahu yang pertama benar apa? Benar, dosis. Oke, benar dosis. Satu, ada lagi? Benar Dua. obat. Benar obat. Dua, ada lagi? Benar waktu, benar cara, benar dokumentasi, dan benar informasi. Oke, betul ya. Dan benar dokumentasi. Oke, lalu yang kedua, yang ketiga ini adalah monitoring kondisi pasien ya, mengamati ini respon tubuhnya itu apakah dia ada alergi dan lain sebagainya, memantau efek samping dari alergi itu sendiri ya. Jadi misalkan saat minum obat, kadangkala ada obat yang membuat dia alergi ya, sepertinya antibiotik dan lain sebagainya. Makanya perlu ditanyakan gali lebih dalam ya sebelum pemberian obat itu, ibu apakah ibu mempunyai alergi sebelumnya gitu, karena apa, untuk mengantisipasi terjadinya alergi, karena kalau pemberian obat sudah mengalami reaksi dan alergi itu kadangkala dapat menyebabkan gejala ringan, gejala sedang maupun gejala berat. Yang ringan itu misalkan hanya misalkan gatal, kemerahan gitu ya, terus misalkan sedang itu misalkan sudah mengakibatkan kemerahan yang sangat berat ya, mengganggu reaksi tubuh itu sendiri. Lalu yang keempat adalah kita dokumentasi ya, mencatat nih obat apa yang membuat mereka itu alergi dan lain sebagainya. Nah, ini dia jenis obat yang secara umum yang sering digunakan oleh bidan. Saya ambil beberapa contoh gitu ya. Yang biasanya yang tidak luput dari seorang bidan itu adalah pemberian tablet FE ya. Tablet FE ini adalah
tablet di mana berfungsi untuk mencegah anemia gitu. Biasanya rata-rata ibu yang akan hamil atau remaja ya, terus saat hamil maupun menyusui itu sangat dianjurkan untuk selalu minum tablet FE gitu ya untuk mencegah anemia ya. Lalu biasanya apa nih efek sampingnya? Kadangkala dapat menimbulkan mual dan konstipasi biasanya. Kemudian juga dapat menyebabkan tinja dari seseorang yang meminum tablet FE ini mengalami hitam gitu ya. Gitu. Jadi itu harus diedukasikan kepada pasien bahwa tablet FE ini dapat kadangkala menimbulkan mual, mengakibatkan konstipasi, tinjanya berwarna kehitaman. Jadi apa nih tindakan seorang bidan itu edukasinya kelanjutannya yaitu misalkan memberikan informasi terkait ibu harus biar untuk menghindari konstipasi ibu makan sayur, buah, air yang cukup gitu ya. Lalu apalagi misalkan asam folat, sorry ya ini kurang ohnya. Asam folat ya biasanya itu mendukung untuk perkembangan janin ya. Efek sampingnya ini biasanya jarang menimbulkan reaksi apa-apa ya untuk asam folat ini ya. Kemudian oksitosin ya pada proses persalinan nanti ini untuk membantu kontraksi ya biasanya diberikan via injeksi gitu ya. Efek sampingnya itu akan menimbulkan kontraksi yang rata-rata berlebih untuk kasus-kasus pasien-pasien yang memang kadar ambang nyerinya itu sangat rendah gitu ya. Kemudian antibiotik biasanya antibiotik itu yang umum seperti amoxicillin gitu ya. Kemudian fungsinya untuk apa? Mencegah infeksi dan efek sampingnya biasanya menimbulkan alergi maupun diare bila mana dia tidak cocok dengan obat tersebut. Kemudian analgesik. Analgesik ini adalah obat anti nyeri yang analgesik itu banyak sekali ragamnya yang rata-rata menimbulkan mual dan mengantuk di masanya ya. Nah, ini dia. Beberapa dasar hukum penggunaan obat bagi seorang bidan dalam memberikan pelayanan kebidanannya, yaitu tertuang di Undang-Undang Kebidanan. Kita itu mengenal yang namanya Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 ya tahun 2019. Khususnya pada pasal 6, yaitu bidan wajib bekerja sesuai dengan standar profesi yang dimana di dalamnya itu adalah kewenangan-kewenangan bidan, terus apa saja yang harus dilakukan bidan. Lalu pada pasal 49 tentang kewenangan pelayanan kebidanan itu seperti bagaimana, dan Permenkes nomor 28 tahun 2017 yang ada di pasal 18, 27, 28, dan 30 terkait dengan pemberian obat itu sendiri. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Ini adalah 7 pemberian obat yang mutlak harus kalian hafal tok gitu. Jadi, apa saja sih yang pertama nih? Ya, pada saat kita akan memberikan obat, ya, dulu kalau saya menghafalnya seperti ini. Ini ada obat, ya. Cara saya belajar waktu saya dulu praktek langsung ke lapangan dan memberikan obat kepada pasien. Kalau saya lupa, kalau kadang-kala kan manusia lupa ya. Kalau jembatan keledai saya adalah seperti ini. Saya akan memberikan obat. Ini obat. Saya akan memberikan kepada siapa nih? Oh gitu. Oh, memberikan kepada Ibu X ya. Terus obatnya itu apa nih si Ibu X ini obatnya apa? Oh, ini obatnya. Misalkan amoxicillin. Terus si ibu ini, misalkan Ibu X diberikan obat amoxicillin, terus dosisnya berapa nih? Nah gitu. Jadi dia jembatan keledainya itu berangkai gitu ya. Misalkan, oh ini pasien X, misalkan obatnya amoxicillin. Terus dia minumnya berapa ya? Oh minumnya misalkan 1 tablet gitu ya. Terus tablet dikasihnya kapan ya? Oh dikasihnya jam 8 misalkan. Terus caranya gimana nih si obat supaya bisa dikonsumsi oleh si pasien? Oh, dengan cara misalkan diminum. Terus
Berarti saya harus menginformasikan semua yang tadi saya lakukan. Misalkan obatnya ini Bu, ini ada amoxicillin, fungsinya untuk ini, berguna untuk ini, mengantisipasi ini, misalkan harus diminum setelah ini, minumnya sekian ini, menggunakan air putih, harus habis dan lain sebagainya. Itu informasi. Kemudian setelah saya lakukan itu dan setelah saya catat. Nah, begitu kalau jembatan dulu saya ke jembatan kedai saya, gitu ya, saat harus memberikan obat. Karena apa? Karena pada saat kalian terjun ke lapangan, prinsip pemberian obat ini sering kali ditanyakan sama si Ayla, sama kakak tingkatnya lah, sama sama perawat maupun bidannya lah, itu pasti ditanyakan. Neng, berapa Neng dosisnya? Kapan dikasihnya? Gitu. Nanti mungkin kalian sudah belajar ya cara memberikan obat, cara menghitung dosis dan lain sebagainya di KDPK, gitu ya. Oke. Lalu apa sih dampak dari kesalahan penggunaan obat itu sendiri? Yang pertama pasti akan menimbulkan keracunan obat itu ya kepada pasien. Ya, terus biasanya dengan salah memberikan obat itu adalah adanya gangguan pada janin, gitu ya, reaksi alergi yang sangat berat. Yang sangat berat itu misalkan yang mengganggu pernafasan, menjadi sesak, menurunnya suatu kesadaran dari pasien itu sendiri, ya, kegagalan terapi itu sendiri, misalkan terapinya jadi gagal karena dosisnya tidak sesuai, tidak tepat, ya kurang, misalkan si kuman-kumannya atau si virusnya semakin meningkat nih sehingga resisten dan lain sebagainya gitu, atau tidak tepat penggunaannya ya. Dan yang paling parah itu biasanya dapat mengakibatkan kematian pada kasus-kasus yang berat gitu. Nah, ini dia tanda reaksi dari obat itu sendiri. Yang pertama yang tadi ya, gatal-gatal, terus efeknya itu bisa adanya ruam kemerahan, sesak napas, ya agak susah napasnya, misalkan seperti itu. Bisa mengakibatkan juga henti nafas karena dia reaksi obat itu mengakibatkan si syaraf-syaraf pernapasan itu mengakibatkan dia spasme. Spasme itu dia mengecil sehingga sirkulasi oksigen yang dihirup ke paru-paru dan lain sebagainya itu tersumbat ya, mengakibatkan bengkak-bengkak. Kadang-kala kan kalian suka ada beberapa orang yang suka melihat bahwa ada pasien yang bengkak-bengkak pada wajah, kemerahan, itu biasanya rata-rata alergi suatu obat tertentu gitu ya. Kadang shock anafilaktik ya, obat-obatan itu, shock dari obat itu, pemberian obat. Nah, bagaimana sih peran bidan dalam mencegah efek samping itu sendiri nih? Bagaimana sih seorang bidan tuh supaya jangan sampai nih pasien mengalami reaksi gitu. Yang pertama Teh Angelika, bangga Teh dibantu. Kayaknya masih di mute ya. Tapi itu. Yang pertama, mengkaji riwayat alergi pasien. Yang kedua, memastikan obat sesuai dengan indikasi. Yang ketiga, memberikan edukasi penggunaan obat. Yang keempat, memantau kondisi ibu dan bayi. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Oke. Kalian akan menjadi seorang bidan profesional, amin. Ya, tentunya kalian juga harus tahu nih bagaimana cara kalian mencegah agar efek samping itu tidak terjadi. Yang pertama yang tadi ya, mengkaji riwayat alergi pasien, menanyakan kepada pasien, ibu, apakah ibu punya alergi obat-obatan tertentu? Misal nggak ada, berarti itu udah loss, nggak ada. Tapi Bu, misalkan sudah ditanyakan riwayat ini, ternyata ibunya nggak sengaja ada alergi ini, it's okay karena kalian juga manusia biasa ya. Kalian sudah menanyakan, sudah berupaya, ternyata dia efek samping yang tadi, mengakibatkan efek samping yang tadi. Nanti kita akan belajar ya. It's okay, itu bukan kesalahan kalian gitu. Lalu memastikan obat sesuai dengan indikasi ya, memberikan obat sesuai indikasi, terus memberikan edukasi penggunaan obat itu sendiri. Ya, jadi tidak henti-hentinya tuh kalian tuh selalu memberikan edukasi dan informasi. Ya, kemudian yang selanjutnya keempat, memantau kondisi ibu dan janin itu sendiri. Apakah perlu diberikan obat? Apakah perlu kalian, misalkan setelah memberikan obat itu, apakah kita harus bisa mengobservasi
bagaimana reaksi obat-obatan itu sendiri, baik itu vaksin dalam pemberian vaksin, pemberian obat vaksin pada bayi, terus pemberian obat-obatan pada ibu hamil dan menyusui gitu. Karena apa? Obat-obatan yang diberikan ibu menyusui dan ibu hamil itu sangat berperan dalam pertumbuhan bagi janinnya atau bagi bayinya itu sendiri. Ya, dan yang terakhir adalah melakukan kolaborasi ya tentunya dengan dokter, dengan orang apoteker dan lain sebagainya. Baik. Lalu apa sih peran bidan dalam menggunakan obat bagi ibu hamil dan menyusui? Ya, coba minta dibantu Teh Rizkia. Teh Peran Rizkia bidan sinyalnya kurang baik ya. Oke, minta tolong dibantu Teh Sinta aja deh, Teh Sinta. Teh Sinta Nurasya. bidan dalam penggunaan obat bagi ibu hamil dan menyusui, memberikan edukasi terkait obat. Suaranya terlalu kecil ya, Teh Sinta. Dan bidan dalam penggunaan obat bagi ibu hamil dan menyusui, memberikan edukasi terkait obat, memantau efek samping, memastikan penggunaan obat rasional, melakukan kolaborasi, memberikan konseling ibu hamil dan menyusui. Oke, peran bidan dalam menggunakan obat bagi ibu hamil dan menyusui yang pertama memberikan edukasi ya. Bidan itu tidak luput dari edukasi konseling KIE gitu ya. Karena itu adalah modal dari seorang bidan di dalam melakukan suatu kewenangannya ya, yaitu memberikan edukasi terkait dengan obat itu sendiri ya, fungsinya, efek sampingnya ya dan lain sebagainya. Kemudian apa? Selain memberikan edukasi, bidan itu harus bisa memantau nih setelah diberikan obat, efek samping kepada ibunya itu menimbulkan apa, reaksikah, ada reaksikah atau tidakkah, dan lain sebagainya. Lalu memastikan penggunaan obat secara rasional. Rasional itu yang seperti apa Bu? Misalkan rasional itu obat diberikan misalkan pagi jam 7. Coba, saya pengen tahu nih, kalau misalkan saya memberikan obat jam 7, dia diberikannya misalkan 3 kali di dalam 1 hari. Tenulti, jam berapa harus diberikan obat lagi? Tenulti bisa dengar? Kenapa Ibu? Maaf. Saya misalkan punya pasien nih Tenulti, dikasih amoxilin 3 kali nih di dalam sehari. Terus obat pertama saya berikan jam 7 teh. Terus saya harus berikan lagi, Tenulti harus berikan lagi jam berapa teh? Tenulti? Ada suaranya? Jam 3 ya, Ibu. Jam 3, Ibu. Jam 12. Kenapa? Jam 12. Oke, jam 12. Coba saya pengen Teh Dayu, Teh Dayu. Saya harus memberikan obat kedua jam berapa Teh Dayu? Masih di mute saya. Jam 15 Bu, jam 3 sore. Jedanya 8 jam. Oke. Ya, Teh Serli pilih yang jam 12 apa yang jam 15? Jam 15, Ibu. Oke, kenapa jam 15 Teh Serli? Karena obat diberikannya setiap 8 jam sekali. Kenapa harus 8 jam? Karena dibutuhkan
Karena di dalam farmakologi terdapat edema, Bu, dari singkatan edema. Jadi di tubuh kita diproses dulu si obatnya. Oke, ya Bu. Lebih tepatnya adalah sesuai dengan instruksi dari pemberian obat. Yang tadi saya belikan sehari itu diberikan sebanyak 3 kali. Ya, ya 24 aja dalam satu hari kan 24 jam. Satu hari 24 jam aja dibagi 3. Ya, dibagi 3 itu berarti setiap 8 jam. 24 dibagi 3 yaitu 8. Ya, 8 misalkan pemberian pertama jam 7 nih. Pemberian pertama jam 7 berarti 8 jam kemudian itu jam 15 ya. Terus selanjutnya berarti jam berapa Terika? Yang ketiga berarti jam berapa? Jam 23, Ibu, jam 11 malam. Nah, betul, jam 23. Nah, kembali lagi ke laptop. Memastikan yang tadi ya. Jadi kan pemberiannya itu jam 7, jam 3 sore sama jam 23 ya. Kembali lagi ke laptop. Memastikan penggunaan obat itu secara rasional ya. Secara rasional itu yaitu sesuai dengan kewenangan sesuai dengan prosedur pemberian obat ya. Kadang kala orang awam itu minum obat tuh pagi, siang, malam cukup beres gitu. Misalkan minum jam 8, jam 12 karena udah siang minum lagi, nanti malam misalkan jam 8 malam atau jam 7 malam minum lagi. Penggunanya sudah tidak sesuai gitu ya. Makanya perlunya apa? Edukasi, informasi dari seorang bidan. Supaya apa? Supaya tepat pemberian obatnya ya. Pemberian obatnya itu sesuai dengan pemberian obat itu sesuai untuk menyembuhkan penyakit atau meredakan gejala dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan kolaborasi dengan dokter itu sendiri bila mana dibutuhkan obat-obat terapi yang benar-benar keras, misalkan kepada ibu-ibu yang tensinya tinggi, ya harus diberikan obat anti kejang, diazepam dan lain sebagainya, karena itu bereaksi sangat kuat kepada ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya. Lalu yang terakhir adalah memberikan konseling yang tadi ya. Konseling, edukasi dan lain sebagainya itu sangat amat penting karena berpengaruh kepada ibu hamil, itu sangat berefek kepada janin karena sangat eh, apapun yang dimakan seorang ibu hamil itu akan berpengaruh kepada si janinnya dan sesuai dengan ibu menyusui. Contohnya misalkan saya ya, contoh saya. Saya sekarang masih menyusui. Ya, masih menyusui. Apapun yang saya makan itu efek pada anak saya, anak bayi saya, anak kita saya. Gitu ya. Contohnya misalkan kemarin ini eh, dia tuh mengalami kemerahan, ya. Saya flashback kembali. Kenapa dia seperti itu? Karena kan ada dua kemungkinan, apakah makanan yang dia makan ataupun makanan yang saya makan yang dia makanan yang dia makan itu free, tidak ada membuat dia alergi. Ternyata adalah makanan yang atau vitamin dan sebagainya. Saya pernah minum obat atau vitamin. Kandungannya itu membuat anak saya observasi kembali, oh ternyata obat ini atau vitamin ini yang membuat anak saya itu kemerahan atau mengeluarkan ingus terus gitu ya. Waktu bayi itu pernah dia seperti itu ya. Saya minum vitamin apa, terus saya cross check kembali kok dia flu terus. Udah berminggu-minggu ternyata dia itu alergi dari obat atau vitamin yang saya makan atau saya minum. Nah, itu dia kembali lagi bidan itu harus bisa mengontrol efek samping apa gejala yang ditimbulkan dari si pasien itu sendiri gitu ya. Lalu edukasinya apa sih? Mangga Teh Neng Hana dibantu. Edukasi kepada ibu hamil dan menyusui, jangan minum obat tanpa anjuran tenaga kesehatan, selalu membaca aturan pakai, laporkan jika muncul efek samping, hindari jamu atau herbal tanpa konsultasi. Konsultasi sebelum membeli obat bebas. Oke.
Edukasi kepada apa sih edukasi yang dilakukan seorang bidan pada ibu hamil dan menyusui? Yang pertama ya, jangan minum obat tanpa anjuran tenaga kesehatan ya, karena ibu hamil maupun ibu menyusui itu obatnya itu sakit gigi obatnya itu sakit pegal-pegal obatnya itu ya sama ya, karena obat-obatan untuk ibu hamil khususnya ibu hamil itu sangat berpengaruh kepada kondisi janin di dalamnya ya. Kondisi janin dalamnya biasanya ibu hamil itu yang paling umum itu diberikan misalkan obat ibu pada sakit, misalkan sakit gigi, obat anti nyerinya itu bisa menggunakan paracetamol. Ibu pusing, ibu hamil dikasih lagi paracetamol, nggak akan jauh-jauh dari obat itu. Karena apa? Karena obat paracetamol itu adalah obat yang paling aman yang dikonsumsi untuk ibu menyusui atau ibu hamil gitu ya. Kecuali ada obat-obatan tertentu yang berkolaborasi dengan dokter gitu ya. Yang pertama, jangan minum obat tanpa anjuran tenaga kesehatan yang tadi. Selalu membaca aturan pakai ya, jangan misalkan asal minum lah dan lain sebagainya. Kemudian laporkan jika muncul efek samping. Kalian edukasi kepada ibu dan menyusuinya. Ibu kalau menimbulkan ini, gejala ini, ibu harus segera lapor ke tenaga kesehatan. Kalian harus sampaikan itu. Terus hindari jamuan-jamuan herbal tanpa konsultasi ya. Memang jamuan-jamuan herbal ini ada yang ada yang baik atau misalkan ada yang tidak baik dalam kondisi tertentu. Karena apa? Kita tidak tahu nih efek samping atau kandungan-kandungan zat-zat adiktif yang ada di jamu-jamuan herbal ini gitu ya. Bukan zaman dulu tuh nggak ada tuh yang obat-obatan yang kayak amoxicillin dan lain sebagainya. Dulu tuh zaman-zaman yang herbal gitu. Ya, memang zaman-zamannya herbal gitu ya. Tapi kita sendiri ketahui bahwa sekarang tuh dunianya tuh berbeda. Pestisida lah, terus kandungan-kandungan di dalam tanah yang yang tempat tumbuhnya si jamuan-jamuan herbal itu kita tidak tahu seperti apa ya, karena sudah zamannya itu berbeda. Kalau zaman dulu it's okay karena zaman-zaman dulu itu masih polusinya itu tidak terlalu parah parah sekarang, terus ya dan lain sebagainya lah. Sekarang itu memang zamannya itu zaman berbeda dengan zaman dahulu gitu ya. Lalu konsultasi sebelum memberi obat bebas. Misalkan kepada ibu hamil nih dan ibu menyusui, ibu harus konsultasi dulu kalau mau menggunakan ini. Ibu harus harus lihat dulu efek sampingnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Lakukan nih kepada si pasien itu, gitu. Oke, ini kita pertemuan sudah 2 pertemuan, yang pertemuan 1 dan pertemuan 2. Ya, untuk sesi tanya jawab, saya akan memberikan setelah pertemuan yang selanjutnya ini ya. Jadi nanti karena pertemuan 1, 2, 3 ini saling berkesinambungan, gitu ya. Oke, kalian bisa catat dulu, nanti baru kita tanyakan. Saya akan ke materi selanjutnya. Nah, ini dia. Ini kita ke pertemuan 3. Nggak kerasa ya, pertemuannya langsung ke 3. Baik, yang pertemuan 3 ini temanya itu nggak jauh-jauh dari yang tadi pertama dan kedua. Yang pertama itu peranan bidan, terus efek sampingnya apa aja. Kemudian, nah ini dia sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana sih konsep dan prinsip penggunaan obat pada ibu hamil dan menyusui. Konsepnya itu seperti apa? Prinsipnya itu bagaimana? Kepada siapa? Kepada ibu hamil dan menyusui. Ya, tentunya dalam pembelajaran kali ini tujuannya adalah Teh Siti Anggi, mangga Teh Siti Anggi. Teh Siti Anggi ada? Bentar, Ibu. Oke.
Kan tadi tuh ada partisipannya itu ada 3. Teh Siti Anggi mana? Teh Siti Mardia aja deh, Teh Siti tolong dibaca teh. Ibu Ibu ini ini belum Ibu di nggak mau PPT-nya. PPT-nya Ibu ini. PPT-nya belum nampak. Iya, Ibu. Masih yang materi pertemuan 3, Ibu. Oh, oke, sorry. Sorry ya. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, mangga Teh Siti. Tujuannya Tujuan dalam mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dan prinsip penggunaan obat pada wanita hamil dan menyusui. Oke, setelah saya memberikan materi ini, saya berharap kalian dapat memahami nih bagaimana sih konsep dan prinsip menggunakan obat pada wanita hamil itu seperti apa dan kepada menyusui itu seperti bagaimana ya. Terus Terika, mangga Terika. Latar belakang wanita hamil dan menyusui memerlukan perhatian khusus dalam penggunaan obat. Obat dapat mempengaruhi ibu, janin, dan bayi. Oh, saya pengen tahu Teh Manda, apa sih yang dimaksud dengan wanita hamil itu dan menyusui memerlukan perhatian khusus dalam menggunakan obat, Teh Manda? Masih di mute sayangku. Masih di mute ya? Mute-nya di ini kan. Oke. Ya, dimaafin. Oke, kenapa sih Teh Manda pada pernyataan yang pertama ini mana maksudnya? Wanita hamil dan wanita hamil dan menyusui memerlukan perhatian khusus dalam penggunaan obat. Jadi kan ibu wanita hamil itu kan eh, si ibunya itu lagi hamil, dia nggak sedih ada janinnya gitu. Jadi takutnya si bayinya kenapa-napa, jadi kita juga harus memperhatikan penggunaan obatnya kayak dosisnya kayak gitu, jangan yang tinggi. Gitu, Ibu. Betul sekali ya. Jadi, kenapa sih seorang bidan itu harus tahu konsep dalam pemberian obat bagi ibu dan menyusui itu untuk apa, seperti apa gitu ya. Ya itu dia ya, karena ibu hamil itu ada janin di dalam perutnya dan ibu menyusui itu tidak hanya untuk dia sendiri karena dia menyusui setiap apa yang dia makan, setiap apa yang dia minum itu pasti tersalurkan ke payudara sehingga mengakibatkan adanya ASI yang mungkin ada kandungan zat-zat yang membuat alergi bagi bayinya. Itu makanya perlu perhatian sangat khusus di dalam penggunaan obat, contohnya gitu ya. Terus yang kedua, obat dapat mempengaruhi ibu maupun janin maupun bayi ya gitu. Jadi bisa membuatkan cacat pada bayi dengan kasus-kasus tertentu, bisa membuat ibunya juga tidak sehat maupun janinnya. Yang ketiga,
eh Teh siapa ya yang belum? Teh Amelia Putri, mangga teh. Penggunaan obat yang tidak tepat dapat menyebabkan cacat janin dan gangguan pertumbuhan. Efek toksik pada Mm-mm. bayi, tenaga kesehatan. Maksudnya gimana Oh, teh? Yang ketiga itu maksudnya gimana yang ketiga? yang penggunaan obat yang tidak dapat menyebabkan. Bentar, Ibu. Mm. Jadi kalau misalkan kita ngasih obat yang dosisnya tinggi, takutnya nanti janin tuh kayak nggak bisa nerima gitu loh, Bu. Sama tubuh ibu Mm-mm. hamilnya. Oke, good, good job. Ya, penggunaan obat yang tidak tepat itu kadangkala menyebabkan cacat pada janin, gangguan pertumbuhan pada janin itu sendiri ya. Bila mana yang seperti apa? Kasus-kasus misalkan pada janinnya tidak kuat, obatnya terlalu tinggi, dosisnya mengakibatkan bayi maupun ibu itu tidak stabil. Oke, mangga teh Salsabila, teh selanjutnya teh. Masih di mute, Neng. Salsabila, kedengar suara saya? Halo, teh Salsa? Eh, suara saya bisa terdengar? Bisa, Bu. Oke, teh Salsabila hadir di sana. Tolong dibantu, Teh Eka Pratiwi ada? Teh Eka Pratiwi hadir di sana. Terus Teh Nyai hadir. Teh Nyai ada di sana, Teh Nyai? Teh Rika hadir. Hadir, Ibu. Oke, Teh Rika, maksudnya efek toksik pada bayi kita gimana ya? Teh Rika masih stay? Halo, Teh Rika? Teh Nolvi ada? Ada Teh Ibu. Manda ada, Teh Manda? Teh Manda, Teh Eka, sama Teh Amelia hadir. Oke, good. Teh Amelia ada? Ada, Ibu. Ada. Teh, efek samping toksik pada bayi itu maksudnya gimana? Jadi tuh maksudnya kayak reaksi, Bu, reaksi merugikan atau keracunan yang terjadi karena obat zat Nah, kimia ya, yang ya. masuk ke tubuh bayi. Good job. Oke. Jadi, kenapa sih perlu kita tahu konsep dari pemberian obat bagi ibu maupun ibu hamil maupun ibu nyusui itu? Obat itu bisa menimbulkan toksik kepada siapa? Kepada bayi. Kenapa sih ibu bisa kepada bayi? Karena bayi itu adalah makhluk kecil yang masih belum terlalu kuat atau rentan di dalam terpapar obat-obatan tertentu, apalagi dosis-dosisnya yang tinggi, gitu ya. Terus yang selanjutnya, tenaga kesehatan harus memahami bagaimana sih prinsip dalam penggunaan obat secara tepat. Yang tadi 7 benar tadi itu benar-benar harus saklek, kalian harus bisa pahami dengan baik, tuh ya. Oke, selanjutnya
Apa sih penggunaan obat itu sendiri? Saya minta bantuan siapa ya? Eh Tenazua, tolong dibacain. Eh, pengertian penggunaan obat. Proses pemberian obat untuk mencegah, mengobati, atau mengurangi gejala penyakit secara aman dan rasional. Tujuannya memperoleh efek terapi optimal dan meminimalkan risiko efek samping. Oke, yang tadi pengertian dari obat itu sendiri apa? Dan sekarang apa sih pengertian dari penggunaan dari obat? Penggunaan obat itu adalah proses ya. Suatu proses pemberian obat untuk apa? Untuk mencegah, mengobati, atau mengurangi gejala penyakit secara aman dan rasional itu sendiri. Ya, tujuannya apa yang tadi ya? Memberikan efek terapi yang optimal. Ya, makanya pemberian obat misalkan antibiotik pemberiannya misalkan harus 3 kali dalam sehari khusus pada amoksilin misalkan. Karena antibiotik itu tidak mesti 3 kali dalam sehari, 3 kali sehari 3 kali itu tidak mesti untuk amoksilin atau antibiotik ya. Jadi ada antibiotik pun yang misalkan sehari 2 kali, sehari sekali dan lain sebagainya. Itu tergantung dari jenis-jenis antibiotik itu sendiri. Ya, untuk memperoleh efek terapi obat yang secara optimal. Terus meminimalkan resiko efek samping itu sendiri. Ya, gitu. Kemudian, eh, eh, selanjutnya adalah konsumil yang belum saya sapa itu siapa ya? Teneng Hana Nuriyah, mangga Teneng Hana. Baik, Ibu. Konsep Makasih. penggunaan obat pada ibu hamil. Prinsip utama yaitu tidak semua obat janin. Obat dapat menembus plasenta. Risiko tergantung usia kehamilan, dosis, lama penggunaan, serta jenis obat. Tujuannya menjaga kesehatan ibu, melindungi pertumbuhan janin. Oke, kalian harus tahu juga nih ya, bagaimana sih konsep dalam penggunaan obat pada ibu hamil itu seperti apa. Prinsip utamanya itu kalian harus tahu, tidak semua obat aman untuk janin. Itu intinya. Dulu yang pertama ya. Apa sih peran bidan itu untuk menggunakan obat itu? Konsepnya itu seperti apa? Yang pertama itu semua obat itu rata-rata itu semua obat itu tidak aman untuk janin kalau penggunaannya itu tidak tepat. Ya, kemudian obat dapat menembus plasenta. Ya, obat dapat menembus plasenta pada kasus-kasus tertentu, misalkan obat yang terlalu kuat dan lain sebagainya. Dan apapun yang kalian makan, minuman obat-obatan apapun yang kalian minum, itu pasti akan tertransfer kepada si janinnya. Baik itu nutrisi, vitamin, mineral, obat-obatan dan lain sebagainya itu pasti akan diserap oleh si plasenta. Untuk apa? Untuk masuk ke bayinya. Jadi, bijaklah di dalam memberikan obat-obatan kepada si ibu hamil ataupun ibu menyusui. Resikonya apa? Ya, resikonya dapat menimbulkan cacat dan lain sebagainya. Tapi tergantung dari apa? Tergantung dari yang tadi, usia kehamilannya. Apakah dia usia kehamilannya itu biasanya usia pembentukan itu adalah pada trimester awal. Disitulah tahap-tahap yang sangat rawan bagi ibu hamil itu meminum minuman atau obat-obatan yang tidak sesuai dengan dosis ataupun tidak bisa berkolaborasi dengan dokter. Karena pada trimester pertama itu adalah proses di mana si janin itu dalam proses pembentukan otak, pembentukan mata, pembentukan hidung, mulut, kaki, tangan, leher, jantung, dan lain sebagainya. Jadi pada trimester pertama itu benar-benar untuk obat-obatan itu dihindari kecuali vitamin atau obat-obatan yang sesuai dengan resep dokter. Gitu ya. Lalu dosisnya, lama penggunaannya, jenis obatnya, dan lain sebagainya. Lalu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk apa? Untuk menjaga kesehatan ibu itu sendiri, yang melindungi pertumbuhan janin yang ada di dalam perut ibu. Ya, gitu. Lalu, apa sih ya resiko yang ditimbulkan dari
obat itu sendiri. Siapa ya? Teh Anissa Fitria. Anissa Teh Fitria mah nggak? Iya, Bu. Eh, Risiko penggunaan obat pada kehamilan. Yang pertama, risiko terhadap janin. Yang kedua, cacat bawaan, teratogenik. Yang ketiga, gangguan pertumbuhan. Yang keempat, kelahiran prematur. Yang kelima, gangguan organ. Yang keenam, ada risiko terhadap ibu. Oke. Ya, itu. Sudah. Oke. Yaitu alergi obat, keracunan, efek samping berlebih. Ya. Udah, Terima Ibu. kasih. Baik. Apa sih resiko penggunaan obat pada kehamilan? Yang pertama tentunya beresiko dua ya, baik pada janin maupun pada ibu. Kalau pada janin apa nih? Biasanya kadangkala itu dapat menimbulkan cacat bawaan. Pada kasus-kasus yang tadi yang sampaikan tergantung dari kehamilannya, usia berapa, obat yang dikonsumsinya berapa lama, dosisnya berapa banyak dan lain sebagainya. Lalu gangguan pertumbuhan. Ya, gangguan pertumbuhan janinnya itu dapat terganggu. Ya, misalkan pada saat proses pembentukan mata, dia dapat obat-obatan yang dapat mengakibatkan proses sel-sel pertumbuhan di mata itu misalkan terganggu, jadi tersumbat si suplai nutrisinya sehingga pembentukan sel-sel itu jadi terhambat, mati dan lain sebagainya mengakibatkan matanya buta lah atau bibir sumbing lah atau pada kepala dan lain sebagainya. Lalu kelahiran prematur itu biasanya kadangkala mengakibatkan kelahiran yang prematur sehingga mengakibatkan kontraksi dan lain sebagainya. Kemudian gangguan organ tubuhnya seperti jantungnya atau jantungnya itu tidak berfungsi dengan baik, tidak berfungsi dengan normal, mengakibatkan si ususnya keluar dan lain sebagainya gitu ya. Lalu bagaimana sih resiko terhadap ibu itu sendiri? Otomatis ya, ibunya akan mengalami alergi, keracunan, ya efek samping yang berlebihan sehingga mual, muntah, sesak napas, penurunan kesadaran itu yang sangat berat sekali gitu. Selanjutnya, bentar. Oke, ya, ini dia salah satu kategori-kategori ya. Kategori keamanan obat pada kehamilan itu ada kategori A, B, C, D, dan X ya. A itu aman pada kehamilannya. Contohnya seperti asam folat, terus Fe, dan lain sebagainya. Terus misalkan kategori B itu relatif aman. Kategori C itu misalkan resiko belum pasti gitu ya. Resiko-resikonya itu tergantung dari kondisi si ibunya gitu ya. Kemudian kategori D itu ada risiko pada janin, mengakibatkan pada janin, misalkan kategori X itu dilarang pada kehamilan. Contoh-contohnya misalkan tetracycline, ini antibiotik ya, salah satu jenis antibiotik yang ada risiko pada janin. Terus isotretinoin ini biasanya adalah kandungan-kandungan yang ada di obat-obat kosmetik. Salah satunya untuk misalkan obat untuk membuat tidak berjerawat, membuat jerawatnya itu hilang dan lain sebagainya. Makanya kadangkala ibu hamil itu sangat rentan untuk menggunakan obat-obatan kosmetik seperti obat-obatan yang dokter itu lain sebagainya ya. Kadangkala memang obat-obatan yang kayak kosmetik apa namanya itu skincare itu sangat ada beberapa obat yang tidak diperbolehkan bagi ibu menyusui maupun ibu hamil. Karena apa? Karena dia itu sangat menyerap sekali ya kepada ASI juga menyerap, kepada janin melewati plasenta itu juga bisa terserap gitu ya. Bentar ya, ini kok lemot sekali.
Oke. Di sini adalah contoh obat yang aman dan tidak aman, ya. Biasanya ada paracetamol, ya, ada amoxicillin, asam folat, tablet Fe, gitu. Terus yang perlu dihindari seperti yang tadi tetrasikline, antibiotik, isotretinoin, toin itu nggak boleh, warfarin, obat-obatan kemoterapi dan lain sebagainya. Kemudian, bentar. Ini hanya saya kutip beberapa. Nanti kalian bisa perkaya lagi keilmuan pengetahuan kalian dari modul maupun jurnal-jurnal yang kalian bisa pelajari, ya. Kemudian mana sini? Sebentar ya. Oke. Teh Nasyatul, mangga teh dibantu dibacain. Teh Nasyatul Diniati. Baik, Ibu. Eh, Prinsip penggunaan obat pada ibu hamil. Pilih obat paling aman trimester pertama bila tidak diperlukan. Hindari penggunaan obat tanpa resep. Pantau janin. Oke, prinsip penggunaan obat pada ibu hamil itu kalian harus mengenal yang namanya gunakan obat itu hanya diperlukan saja. Jadi tidak perlu, Bu, kalau vitamin seperti bagaimana? Kalau vitamin ya otomatis ya, itu sangat diperlukan. Ini contohnya obat yang dapat mengakibatkan reaksi-reaksi gitu. Lalu pilih obat yang paling aman, yang tadi ya paling aman. Misal ibu hamil itu nggak akan jauh-jauh yang namanya dari paracetamol. Ya, karena itu adalah obat yang paling aman, tidak mengakibatkan efek samping baik kepada ibu maupun janin. Terus gunakan dosis sesuai dengan efek sampingnya, ya, efek terendahnya. Hindari penggunaan obat biasanya pada trimester pertama ini biasanya bila yang tidak diperlukan itu tidak usah diminum, gitu ya. Hindari penggunaan obat tanpa resep atau pantau efek samping pada ibu dan janin, gitu. Kemudian itu untuk ibu hamil. Sekarang ibu menyusui. Yang berdua tuh siapa aja ya? Aku belum menyapa yang satu ini berdua. Teh Teh Sinta Nuraisya belum? Teh Sinta mana Teh Sinta? Prinsip penggunaan obat pada ibu menyusui. Obat dapat masuk ke ASI, sebagian obat dapat memengaruhi bayi. Pemilihan obat harus mempertimbangkan keamanan bayi, usia bayi, jumlah obat dalam ASI. Oke. Tadi prinsip penggunaan obat kepada ibu hamil, sekarang prinsip penggunaan obat pada ibu menyusui. Kalian harus pahami bahwa obat itu biasanya dapat masuk melalui ASI, ya, dari ASI gitu. Dan yang kedua, sebagian obat itu dapat mempengaruhi bayi gitu ya, dapat mempengaruhi bayinya. Itu seperti yang tadi saya sebutkan, dia dapat alergi, ya, terus kemerahan, ruam. Kalian itu sebagai ibu hamil nanti ke depannya atau kondisi kalian sebagai bidan itu kalian harus bisa pahami ini ada pasien datang anaknya misalkan kemerahan, tidak serta-merta oh ini mah hanya ini gitu. Tidak, tapi harus kalian galinya dari siapa? Dari ibunya. Karena proses dia bayinya itu masih menyusui, kalian galinya tuh di ibunya. Apa saja yang dimakan, terus apa saja obat yang pernah diminum atau obat-obatan kecantikan apa saja yang pernah dipakai dan lain sebagainya. Itu kalian harus jeli ya karena kembali lagi penggunaan obat itu tepat tepat sasarannya itu misalkan kalian ada pasien datang dengan bayinya itu kemerahan, kalian hanya ngasih obat salep aja untuk bayinya tidak, tapi si akar permasalahannya itu ternyata ada di ibunya.
gitu. Dia ternyata si bayi alergi terhadap makanan atau jenis obat-obatan yang ibunya minum. Kalau misalkan tidak di stop atau tidak diberhentikan, bayinya akan terus alergi. Jadi percuma penggunaan atau pemberian salep pada bayi itu akan percuma. Jadi kembali lagi, kalian sebagai bidan itu harus bisa mengevaluasi, mengedukasi dan informasi gitu. Menggali apa sih penyebab dari si bayi ini mengakibatkan efek samping kemerahan dan lain sebagainya gitu ya. Lalu pemilihan obat itu harus mempertimbangkan apa yang pertama, tentunya aman bagi bayi ya. Kadangkala ada obat-obatan yang tidak aman, terus usia bayinya itu kalau misalnya masih kecil, kembali lagi misalkan contohnya saya, misalkan waktu dulu ya, saya heran terhadap bayi saya misalkan yang usianya itu baru menginjak 2 sampai 3 bulan. Dia tuh hanya keluar ingus terus ya. Saya tuh karena dia punya kakak, saya pikir dia itu tertular flu dari kakaknya. Ini kakaknya udah sembuh, bakal flu lagi dan sembuh lagi. Dia tetap mengeluarkan si bayi saya itu tetap mengeluarkan kayak lendir. Ternyata setelah saya evaluasi kenapa dia bisa begini tuh ternyata ada beberapa vitamin yang ada di dalam kandungannya itu tidak cocok dengan anak saya gitu. Setelah saya evaluasi kembali kenapa nih anak nih bisa nggak sembuh-sembuh gitu ya. Saya evaluasi, saya baca-baca informasi, jurnal dan lain sebagainya. Oh ternyata kemungkinan besar dia mengakibatkan alergi terhadap vitamin ini yang vitamin X yang telah saya minum. Saya coba berhentikan tuh berhari-hari. Ternyata ada suatu perbaikan. Oh memang benar. Ternyata bayi saya itu mengalami alergi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian sebagai bidan ataupun kalian nanti menjadi seorang ibu menyusui atau ibu hamil, kalian juga harus jeli untuk diri kalian sendiri gitu ya. Jadi tidak perlu misalkan langsung berobat kemana, tapi evaluasi dulu semampu kalian untuk mengevaluasi gitu. Lalu usia bayinya, jenis obat di dalam ASI itu sendiri. Ya, nah, kemudian efek sampingnya, TEK Pratiwi ada? Baik, Ibu. Mangga Efek TEK samping Pratiwi. obat Suaranya kecil ya, Teh. Efek samping obat pada bayi menyusui yaitu mengantuk, diare, ruam kulit, gangguan menyusui, gangguan pertumbuhan, dan peradangan. Nah, itu dia yang tadi saya sebutkan ya. Kadang-kala membuat si bayi itu mengantuk. Nah, ini dia, misalkan kalian menjadi seorang ibu tuh happy banget misalkan ngeliat anak tuh tidur terus. Kalian harus bisa mengevaluasi ini tidurnya itu tuh dia tidur karena anteng kah, karena kekenyangan atau karena kenapa gitu. What's wrong with your baby misalkan gitu ya. Apakah dia tuh alergi? Kalian harus paham ya. Takutnya nanti ternyata dia adalah suatu penurunan kesadaran pada bayinya karena alergi itu sendiri yang obat-obatan yang diminum bayi. Kalian itu sebagai bidan harus paham nih. Misalkan ada datang ibu pasien, oh ini mah hanya tidur, ibu bayinya nggak gitu ya. Kalian harus evaluasi, cek tanda-tanda vital dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang kedua menimbulkan diare ya. Diare biasanya anak yang alergi itu biasanya dia pupnya itu akan berwarna kehijauan. Terus biasanya juga akan seperti cair, nggak padat pada umumnya gitu ya. Terus menimbulkan ruam pada kulit bayi, terus gangguan menyusui, dia tidak mau menyusui karena apa? Karena tubuhnya tuh sedang tidak baik-baik saja. Lalu yang selanjutnya dapat mengganggu pertumbuhan dari si janin itu. Pertumbuhan seperti apa, Bu? Misalkan kepada ibu pada bayi itu misalkan dia tidak mau menyusui sehingga mengakibatkan misalkan pertumbuhannya itu tidak maksimal ya, terus jadi lesu, tidak mau makan, tidak mau menyusui dan lain sebagainya. Lalu tentunya misalkan salah satunya adanya peradangan. Peradangan pada apa yang tadi saya bilang seperti ingusan terus, seperti batuk-batuk, reaksi tubuhnya si bayi itu misalkan batuk-batuk, sesak nafas, dan lain sebagainya. Makanya obat itu sangat berperan penting ya. Dan kalian seorang bidan itu harus tahu nih, bagaimana sih supaya anak aman, aman, ibu hamil aman, janin aman. Kalian harus apa itu kalian harus tahu gitu. Oke,
pelajaran kita 3 pertemuan sudah selesai dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sarli, Bu, mau nanya. Sebentar. Ini tak keluarin dulu ya. Sebentar ya. Oke, Teh Sarli, mangga. Jika misal ibu hamil tersebut membutuhkan antibiotik dalam kondisi tertentu. Nah, karena antibiotik tersebut agak beresiko untuk ibu hamil dan untuk janin, kita sebagai bidan gimana ya, Bu, untuk menentukan kadar antibiotik tersebut yang aman? Oke, kita sistemnya pertanyaan jawab langsung aja ya, biar tidak menumpuk gitu ya. Baik, terima kasih Teh Sari atas pertanyaannya, good job ya. Bagaimana ada pasien datang bisa membutuhkan antibiotik? Kita lihat dulu nih, isinya ibu itu seperti apa? Apakah memang si ibunya membutuhkan antibiotik atau tidak? Bu, bagaimana sih kalau misalkan menilai bahwa si ibu itu memang benar-benar membutuhkan antibiotik? Oke, suatu contoh misalnya seperti ini. Ibu datang nih tiba-tiba, kucur 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 kucur. Tidak serta-merta, Bu, saya sakit membutuhkan antibiotik, sama ibu bidannya kasih, tidak seperti itu ya. Jeng-jreng pokoknya mah. Tidak langsung serta-merta dikasih ya. Kita evaluasi dulu, apakah memang si ibunya ini benar-benar membutuhkan antibiotik. Contohnya seperti bagaimana, Bu? Misalkan kita evaluasi, kita observasi ya, ibunya ini keluhannya seperti apa? Ibu keluhannya memang seperti apa? Tiba-tiba membutuhkan antibiotik. Ini, Bu, ternyata saya tuh misalkan kalau pipis tuh sakit gitu. Kalau pipis sakit, kalian harus curiga kemana? Coba, siapa yang tahu kalau misalkan pipisnya sakit, curiganya kemana? ISK. Ibu. Nah, good job Teh Amel. Ya, biasanya ibu hamil maupun ibu menyusui, kadang-kala ibu hamil menyusui, tidak hanya ibu hamil dan menyusui ya, kalian pun biasanya bila personal hygiene-nya tidak baik, itu rentan terjadinya ISK. Ya, ISK ini ada bakteri di dalam saluran kemihnya ini. Nah, biasanya untuk sudah tahu nih ISK langsung antibiotik tidak, tapi periksa dulu ke lab dulu ya, kadar bakterinya itu sebanyak apa di dalam urin. Diperiksa dulu nih, diperiksa, dievaluasi. Oh, ternyata tinggi, memang benar ibunya itu mengalami ISK. Pada kasus-kasus yang seperti ISK, antibiotik yang secara umum atau secara aman, itu bisa diberikan oleh seorang bidan. Ya, salah satunya contoh yang tadi saya sebutkan seperti amoxilin, itu masih aman. Akan tetapi penggunanya itu untuk antibiotik ini harus benar-benar terapinya itu 7 hari, 5 sampai 7 hari itu harus habis. Nah, edukasi yang sangat sangat vital banget bagi untuk kalian, bagi calon bidan kepada pasiennya nanti, antibiotik itu harus benar-benar dihabiskan dalam waktu 5 sampai 7 hari itu habis. Kadang-kala orang orang awam, jangan orang awam ya, mungkin dari kalian, mungkin loh ya, mungkin dari kalian tuh kalau misalkan minum obat antibiotik, udah merasa sembuh, udah we nggak diminum gitu, karena hayo we minum we obat, misalkan Bu udah mual gitu ya, nggak gitu ya. Obat itu, apalagi antibiotik itu harus dihabiskan, karena kalau tidak dihabiskan akan menimbulkan resisten. Ya, Bu, kenapa sih bisa menimbulkan resisten gitu pada virus atau pada bakteri? Ya, karena kalau misalkan kalian penggunaannya tidak tepat gitu ya. Contohnya seperti ini aja ya, contohnya ya. Contoh kita sebagai orang, ya. Kita contohnya sebagai orang, di depan jalan ada lubang. Wajar kalau misalkan kita jatuh sekali, ya. Jatuh sekali, tapi misalkan
kita akan melalui proses pembelajaran bahwa di depan kita ada lubang. Kita tidak boleh jatuh lagi di lubang yang satu, tidak boleh jatuh di lubang yang itu lagi gitu ya. Nah, itulah virus. Virus sudah, oh ini saya sudah mempelajari nih obat ini nih karena si ibu X itu tidak minumnya itu tidak sesuai dengan dosis, yang harusnya dihabiskan tidak dihabiskan, yang harusnya minumnya 8 jam per hari itu ternyata belentang-belentang. Jadi dia itu si virusnya itu atau si bakterinya itu dia akan mempelajari nih bagaimana supaya tidak pingsan lagi dengan obat yang pertama yang pertama si ibu itu minum mengakibatkan si bakteri itu pingsan atau hampir mati, dia harus bertahan hidup. Jadi makanya itulah yang namanya dengan resisten. Karena dia itu untuk bisa mempertahankan diri dia, si virus itu untuk bagaimana caranya kalau ada datang obat itu lagi, dia tidak mati gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan resistennya ba- eh, apa namanya perjalanan dari si bakteri maupun si virus itu dalam melawan atau menanggapi obat yang kalian minum yang tidak secara benar gitu. Kembali lagi kepada pertanyaan Teh Shirley. Bagaimana ya Bu, bidan masih bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebidanan, peraturan undang kesehatan, bidan masih memperbolehkan memberikan antibiotik kepada khususnya ibu dan ibu ya, ibu, balita, bayi ya, ibu yang kasus-kasusnya seperti pemberian obat yang ringan seperti antibiotik amoxicillin itu masih diperbolehkan. Akan tetapi misalkan memberikan antibiotik yang dosisnya tinggi dan lain sebagainya, itu kita bisa melakukan rujukan kepada dokter atau berkolaborasi dokter umum, dokter SPOG dan lain sebagainya. Seperti Charlie bisa dipahami? Baik, Ibu, bisa. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ada lagi mungkin yang ditanyakan selain Teh Charlie? Ibu Dayu mau tanya. Boleh, Neng. Kan kalau yang obat yang dikasih apa sih yang 3 kali sehari berarti itu 8 jam. 8 jam ini ya. Berarti kalau yang 2 kali sehari berarti itu 12 jam ya jaraknya. Betul. Berarti soalnya kan kalau kita berobat jarang dikasih tahu, cuma dikasih tahu ini tiga kali sehari gitu. Mungkin suatu saat kalau kita jadi bidan bisa kali ya kita sambil ngasih tahu dari jam berapa ke jam berapa gitu. Soalnya biasanya jarang dikasih tahu Bu, makanya dia juga baru tahu. Nah, itu dia. Itu pertanyaannya. Ya. Oke. Ya, kembali lagi yang tadi ya, kalian harus bisa mengetahui konsep dari pemberian obat. Ya, itu dia. Kalian sudah terjun ke lapangan belum sih? Belum, Ibu. Oh, belum ya. Oke, mungkin ini salah satu informasi yang sangat bermanfaat untuk kalian. Oke, misalkan gini, memang kadangkala informasi edukasi dari yang didapatkan di masyarakat itu sangat kurang ya. Contohnya untuk masyarakat secara awam. Ya, kadang-kala yang tadi tuh disampaikan sama sama Teh Dayu ya, saya baru tahu Bu karena cuma dikasih tahu aja 3 kali dalam sehari aja. Nah itu dia yang perlu pada materi yang saya sampaikan ini adanya suatu perbaikan dari tenaga kesehatan ke depannya. Salah satunya dari kalian yang mewakili tenaga-tenaga kesehatan yang pernah ada yang tidak melakukan edukasi. Saya harap kalian itu memberikan edukasi komunikasi dengan baik. Contohnya seperti yang tadi ya. Misalkan obatnya aturan pakainya 3 kali dalam sehari. Ibu, ini ada obat antibiotik harus dihabiskan sehari itu diminum 3 kali. 3 kali itu tidak pagi, siang, sore ya Ibu. Itu tidak benar. Yang benar itu diminum setiap 8 jam. Karena dalam satu hari 24 jam, kebutuhannya diminum itu harus 3 kali. Jadi 24 itu dibagi 3 sama dengan per 8 jam. Jadi ibu itu minumnya setiap 8 jam ya ibu. Nah nanti sekali sampaikan informasinya seperti itu sedetail mungkin sehingga paham gitu ya. Jadi misalkan saya ngasih obatnya jam 7. Teh Anggun harus ngasih jam berapa Teh Anggun?
Eh, saya ngasih jam 6 pagi. Teh Anggun harus ngasih jam berapa yang kedua obatnya Teh Anggun? Itu ya jam 2 Ibu. Jam 2 coba. Teh Angelika harusnya jam berapa kalau misalkan saya ngasih obat pertama jam 6, yang kedua jam berapa? Yang penggunaan 3 kali sehari Ibu. Ya, betul, 3 kali sehari. Jam 2 Ibu. Nah, good job. Itu ya. Jadi, kalau misalkan ada pemberian obat, kalian harus dan wajib memberikan informasi dan konseling edukasi. Ya, misalkan diberikannya jam 2 per 2 jam. Nanti, misalkan yang tadi ya, yang 3 jam. Misalkan ibu, ini ada obat antibiotik. Diminum sehari 3 kali. Setiap 1 kali itu, tiap 8 jam ibu minum. Misalkan ibu minum jam 6, yang kedua lagi ibu minum jam 2, terus selanjutnya jam 8 jam kemudian itu diminum. Disampaikan seperti itu. Kalau misalkan 2 kali sehari berarti berapa ya? Kalau 2 kali sehari Teh Siti Anggi berarti jam berapa? Misalkan saya ngasih jam 6 pagi. Teh Siti, Teh Siti Anggi Ada Bu, ada bentar dulu. Teh. Kalau misalkan dosis obatnya, misalkan dia harus dapat obat sehari 2 kali nih Teh. Terus saya kasih jam pagi. Berarti si ibu itu harus minum obat yang keduanya jam berapa? Jam 6. Jam 6 apa? Sore. Betul Jam sekali. Jam 6 sore. Karena per 12 jam. Gitu. Teh Dayu menjawab atau ada yang kurang pas? Cukup. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau nanya, Bu. Siapa ini Teh yang nanya ya? Sophia. Oh, Sophia. Jadi, Teh. jadi gini kan, konsumsi obat itu kan iya ada waktunya kan, kayak kalau yang 3 kali 8 jam, terus yang 2 kali 12 jam gitu. Nah, aku tuh pernah dengar katanya kalau misalnya kita konsumsi obat kimia, itu tuh gak boleh barengan sama obat herbal gitu. Itu sebenarnya benar nggak sih? Kalau misalnya benar, itu jaraknya berapa ya antara obat kimia sama obat herbal? Oke. Itu aja? Iya. Baik. Begini. Memang benar ada penggunaan obat herbal maupun obat kimia itu tidak boleh berbarengan karena apa? Kita tidak tahu ya kandungan dari obat herbal itu seperti apa. Apakah dapat menyumbat kerja dari obat obat kimia yang fungsinya misalkan harus contohnya antibiotik ya, contohnya amoxicillin misalkan. Amoxicillin kan ini wajib. Ini adalah obat amoxicillin salah satunya kan obat kimia ya. Eh, Misalkan Teh Syafia ini mau minum obat herbal lainnya. Kita nggak tahu nih si obat herbal itu ada kandungan apa. Kita siapa yang tahu kalau misalkan si obat herbal itu tuh dapat menyebabkan efektivitas dari obat kimia yaitu amoxicillin itu ternyata tidak berefek gitu. Jadi obatnya percuma gitu. Itu kita bisa lari ke sana. Jadi baiknya ya kalau misalkan mau obat minum obat kimia maupun obat herbal itu harus ada jarak. Jaraknya berapa Bu efek samping yang amatnya? Ya jaraknya sekitar 1 sampai 2 jam lah misalkan seperti itu karena kita kan tahu ya pemprosesan sistem cerna itu kita sudah sampai mana penyerapannya seperti apa gitu. Seperti itu Teh Safia. Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, mungkin saya yang akan bertanya kali ya. Gue mau nanya. Nggak Teh Siti. Jadi ada seorang ibu hamil dengan hipertensi kronis. Ibu hamilnya rutin mengonsumsi obat antihipertensi sebelum hamil. Mengapa riwayat obat sebelum kehamilan harus dievaluasi ulang saat kehamilan diketahui? Nah, gimana? Aduh, sebentar. Kenapa gimana? Mengapa riwayat obat sebelum kehamilan harus dievaluasi ulang saat kehamilan diketahui?
saat kehamilan diketahui. Iya, Berarti dia mengkonsumsi sebelum iya sebelum sebelum. hamil. Iya, Oke, gini. Nanti kalian itu akan belajar yang namanya hipertensi di dalam halo, hipertensi di dalam kehamilan ini bisa terjadi pada siapa saja. Bisa terjadi pada ibu yang tidak punya riwayat maupun ibu yang mempunyai riwayat, gitu ya. Dan efek dan hipertensi ini bisa mengakibatkan janin itu maksimal. Makanya kenapa kita sebagai seorang bidan itu harus bisa mengevaluasi nih riwayat-riwayat kehamilan. Misalkan yang tadi pada kasus yang tadi Teh Siti Mardia itu sampaikan bahwa kenapa kita perlu mengevaluasi riwayat seorang ibu A itu pernah mengkonsumsi obat anti hipertensi atau tidak gitu. Untuk apa? Untuk kita lihat nih perkembangan ke depannya ya. Perkembangan ke depannya kadangkala ibu yang sebelumnya hipertensi lebih besar dibanding ibu yang sebelum tidak hipertensi. Jadi resikonya nih, resiko itu akan 3 kali lebih besar terjadi hipertensi di dalam kehamilan dibanding misalkan Teh Irma yang tidak hipertensi sebelumnya. Teh Irma bisa bisa hipertensi, dia bisa hipertensi karena apa? Pola kan, pola hidup, pola aktivitas dan lain sebagainya. Itu lebih rendah resikonya dibanding yang sebelumnya dia pernah hipertensi. Nah, apa sih Bu buat apa? Buat si bidannya nih, pegangan si bidannya siapa sih ibu itu tuh akan kontrol ke kita terus. Jadi kita bisa mengantisipasi terjadinya kejang. Salah satunya adalah tingginya semakin lonjaknya tensi pada saat nanti kehamilan gitu. Biasanya orang yang hipertensi tidak meminum obat hipertensi lagi itu akan mengakibatkan tensinya semakin tinggi. Apabila tensinya akan tinggi, beresiko si ibunya akan mengalami kejang kepada ibunya. Terus beresiko terjadinya BBLR, berat badan lahir rendah pada bayinya. Gitu. Makanya kita sebagai bidan itu harus jeli nih, mengevaluasi, menggali, mengkorek-korek tidak hanya gosip-gosip ibu-ibu tetangga. Antisipasi kalau misalkan biasanya ibu yang hipertensi sebelumnya itu terus akan berkonsumsi tuh ya si obatnya itu akan kayak Siti Bardia yang hipertensi. Makanya sebagai bidan apa yang harus kita lakukan? Efek samping yaitu tensinya kita cek masih batas normal atau tidak. Ya, kalau masih batas normal itu terus biasanya tetap terus digunakan si obat hipertensi itu karena hipertensi pada kehamilan itu bisa berulang ya, baik pada kehamilan kedua, ketiga, walaupun ada kadangkala yang tidak berulang gitu. Tapi biasanya beresiko berulang. Seperti itu Teh Siti, mengapa kita harus bisa mengevaluasi calon ibu yang mau hamil itu pernah menggunakan obat hipertensi atau tidak. Bisa dipahami Teh Siti Mardia? bisa Ibu, Oke, makasih. sama-sama. Ada lagi? Mungkin siapa gitu yang mau bertanya? Ada yang mau nanya? Sudah jelas? Kalau gitu, apa saya harus bertanya? Oke ya, saya akan mencoba bertanya kepada salah satu di antara kalian. Hmm,
Mukanya nggak usah tegang begitu dong. Ah. Atau gini aja. Saya tidak mempertanyakan kalian, tapi saya mau kalian jawab aja bilang jawabnya kan ya. Misalkan ada seorang ibu hamil, ya. Ibu hamil ternyata ada kasus di mana ibu hamil ini dia tidak tahu bahwa dia hamil. Kan di situ disebutkan ya bahwa minum obat pada saat kehamilan itu sangat rentan sekali. Tapi ada ibu ada ibu A dan ibu B. Kehamilannya sama. Tapi si ibu A ini ya tidak tahu nih dua-duanya tuh tidak tahu bahwa mereka itu hamil. Ternyata dia mengkonsumsi obat-obatan yang cukup keras ya. Terus mengakibatkan misalkan si bayi B-nya itu cacat tapi si bayi si bayi A-nya tidak cacat. Jadi ya tidak cacat gitu ya. Karena si ibunya ini mengkonsumsi obat-obatan dengan usia dia tidak tahu nih kehamilannya itu. Dia tidak tahu bahwa dia hamil, dia mengkonsumsi obat karena dia nggak tahu ya, karena dia nggak tahu dia hamil, dia pusing atau dia gigi gitu. Dia minum obat sembarangan gitu. Ternyata dia hamil. Pas diperiksa, bayi B aman, bayi A aman, ternyata bayi B yang tidak aman. Apa yang menyebabkan dua bayi itu mengalami perbedaan efek samping dari obat yang ibu itu minum? Ada yang bisa menjelaskan, mencoba mungkin? Ada yang bisa mencoba untuk memakan? Enggal eta jet GPT na digunakan. April, Bu, mau ini. Enggak iya. Enggak. Jet GPT kalau otak kalian belum panas, ya Jet GPT dipergunakan. Kalian buru-buru aku bisa. Ih. Itu kamu Ampun, teh. Itu. bayi A. Iya sih, bayi aman. Kita nggak ini. Itu si Anggun, Rizky, Anastasia, sareng sahawa ya teh. Aisyah Ibu sama April. Ibu April. Oke. Ibu April, kuotanya habis jadi ke sini. Nulisnya sih yang bener di situ ya. Soalnya nanti saya kan ngabsennya kan nggak langsung sekarang. Takutnya Nama April udah ada di sini, Bu. Pami di foto kan nggak langsung semuanya saya. Kelihatannya cuma si Anggun, Rizky, Anastasia dan Weta. Kata opatan gini kan? Nulisnya yang bener tiganya nggak usah panjang-panjang itu namanya. Sok gimana ini teh pertanyaan saya, ada yang bisa menjawab nggak? Aku Bu. Mana sih aku teh? Amel Bu. Amel. Oh nyasok. Tapi menurut aku ya Bu ya, takut salah. Kemungkinan ada faktor dari si ibunya yang imunnya kuat. Terus ada apa sih dari dosis obatnya yang beda. Obat keras juga. Kemungkinan yang pertama karena imun si ibunya beda-beda, ada yang kuat ada yang lemah gitu Bu. Terus sama dosis obatnya juga yang beda, meskipun keras tapi beda dosis gitu. Ada lagi mungkin? Sarli Bu. Menurut Sarli, karena di obat itu ada proses farmakokinetik, mungkin di tubuh itu beda-beda Bu prosesnya. Terus yang juga mungkin beda. Kalau yang trimester pertama mungkin lebih beresiko ke bayinya karena si bayinya itu pertama. Terus perbedaan si metabolismenya Bu sama si plasentanya. Oke. Ada lagi mungkin? Ibu aku. Si aku teh. April Bu. April.
Abis si April si Mei-nya, itu Mei. Ada, Bu. Gimana Teh? Jadinya walaupun dua ibu sama-sama nggak tahu sedang lagi hamil, terus sama-sama minum obat keras juga hasilnya bisa beda karena bisa dipengaruhi sama jenis obatnya, dosisnya, atau enggak waktu penggunaan kehamilannya, kondisi ibu hamilnya, sama kondisi janin sendiri, Bu. Oke. Ada lagi mungkin yang mau pendapatnya? Ada lagi? Bu, boleh deh ini. Oh, Jawabannya boleh Teh. tidak bisa langsung dipastikan A atau B. Karena dampak obat pada janin tergantung jenis obat, dosis, frekuensi, dan usia kehamilan saat obat diminum. Ada juga obat yang relatif aman saat kehamilan. Ada juga obat yang dapat meningkatkan risiko gangguan janin, terutama pada masa pembentukan organ trimester pertama. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup ya Teh? Kucuk, Bu, kucuk. Oh, jadinya kucuk. Oke, ya. Rata-rata kalian benar semua ya. Sudah pintar ini kudunya udah lulus farmakologi pokoknya. Ya. Benar ya. Kenapa misalkan ada dua orang ibu hamil sama-sama nggak tahu minum obatnya sama-sama keras misalkan ternyata kenapa si A-nya aman si B yang tidak aman ya tergantung lagi yang tadi yang disebutkan kondisi ibunya kondisi obat yang diminumnya itu obat apa ya keras kan belum tentu satu jenis ya. Terus banyaknya obat, dosisnya obat, ya lamanya penggunaan obatnya seperti apa, cara pemberian obatnya seperti apa, ya. Makanya kembali lagi ya, pemberian obat tujuh benar itu benar-benar hukum mati, hukum wajib, hukumnya itu benar-benar saklek lah gitu ya, yang harus kalian ingat di luar kepala. Benar pasien, benar obat, ya benar cara, benar dosis, dan benar cara pemberian, dokumentasi, dan informasi itu benar-benar harus diinformasikan dengan baik, gitu ya. Oke, itu saja mungkin pertanyaan saja dari saya. Kalian sudah luar biasa pada hari ini, dan kedepannya, karena kan ini sistem pembelajarannya itu lebih aktif dan reaktif ya. Jadi kedepannya saya mau membuat kelompok kepada kalian di materi selanjutnya. Sudah saya bagi ya. Ini akan saya share. Coba saya share dulu ya. Sebentar ya. Bu, cenap. Tugas lagi. Demikianlah sayang. Karena kenapa sih mahasiswa harus diberikan tugas? Ya, karena apa? Kalau kalian hanya mendengar cerita saya gini ya, tergantung orang ya. Kadang kalian masuk ke sini, keluar ke sini, gitu ya. Kadang kalian udah masuk sini, Bu, terhambat di sini misalkan. Pas melangkah tuh nggak sembarangan jelengan si ilmu nate. Ya. Terus misalkan sudah dikasih tahu ngelangkah dua langkahnya nggak sepokok eta teh naonnya tadi teh belajar apa sih si ilmu tehnya farmakologi yang penting mah tujuh tujuh benarnya pemberian obat ya setidaknya lumayan lah ya ada yang nyangkut tuh. Kalau kalian hanya mendengarkan saja tidak mencari masyarakat itu kalian akan masuk ke kuping kanan keluar kuping kiri gitu makanya sistem pembelajaran sekarang itu harus lebih banyak kalian harus aktif mencari ilmu itu dari tugas yang harus kalian lakukan tapi Bu ada mahasiswa yang mau mengerjakan ada yang tidak mengerjakan kembali lagi kepada individualnya masing-masing gitu dan saya pada tugas kali ini tidak akan membiarkan ada yang hal seperti itu ya jadi nanti ada nih sistem penilaiannya yang akan saya sampaikan kepada kalian ya sebentar saya buka dulu caranya seperti ini tugas kalian adalah hmm, 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 hmm.
Kok nggak ada ya? Bentar ya, saya cari dulu. Konsen. Oh, ini dulu. Ini dia, saya kasih lihat untuk kalian. Udah kelihatan belum ya? Enggak, Ibu. Belum. Belum, Ibu.